Baik, selamat siang Pak Bahtiar. Bisa dijelaskan kunjungan Pak Bahtiar kali ini dalam membuka acara dialog publik bagi warga Bogor khususnya? Ya, ini adalah program rutin yang dilakukan oleh Direktorat Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan ini bertujuan adalah untuk sebagai forum ya, untuk komunikasi sebenarnya antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dengan masyarakat, khususnya di wilayah ini, wilayah Bogor. Terutama forum ini digunakan untuk sharing informasi, kemudian membangun dukungan masyarakat, partisipasi masyarakat terkait dengan agenda politik dalam negeri yang sudah di depan mata. Ada dua agenda. Pertama, Pilkada serentak tanggal 27 Juni 2018. Kemudian pemilu serentak tanggal 17 April 2019. Nah, dua agenda ini kan tentu membutuhkan partisipasi masyarakat. Masyarakat yang senyatanya masyarakat ya yang hidup di wilayah ini. Dan mereka lah yang menjadi pemilih nantinya. Kemudian ada yang masih menjadi calon pemilih. Dan mereka juga yang akan mendukung suksesnya di lingkungan. Soal menjaga memelihara ketentraman, ketertiban, dan seterusnya. Dan harapannya mereka yang telah mendapat program pembinaan seperti ini menyebarluaskan pengetahuan yang diperoleh untuk masyarakat lingkungannya. Terus ini kita lakukan harapannya ya sehingga pada hari pelaksanaan nanti pelaksanaan pemilu dan pilkada ini berjalan lancar, tertib, aman, damai sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang baik. Ya. Terkait dengan harapan partisipasi politik warga Bogor dalam pemilu 2018 dan 2019, kira-kira apa yang urgent masyarakat harus siapkan diri itu? Ya, pertama memang harapannya kita semakin banyak masyarakat TPS dari segi jumlah dulu. Ya, karena dari pemilu-pemilu di Bogor ini tidak pernah mencapai angka 90% kan? Iya, rata-rata 70-an, 80 ya. Pilkada loh, tidak pernah. Gitu. Nah, ini kan suatu tantangan sendiri nih. Secara nasional kan tingkat partisipasi masyarakat kan cuma 72 secara nasional untuk pilkada. Nah, kita bagaimana cara meningkatkan masyarakat ini ke TPS dulu nih. Nah, setelah kita mampu memobilisasi masyarakat dalam arti positif ya, bukan mobilisasi pola paksaan itu, mobilisasi secara partisipatif masyarakat supaya mereka berkenan ke TPS, menyadari tanggal 27 Juni atau 17 April itu menjadi hari penting untuk keberlangsungan hidupnya negara dan hidupnya sendiri karena bagian dari negara itu. Yang kedua, setelah ada kesadaran penting itu supaya mereka mau ke TPS, kalau perlu sampai 100% kan ke TPS gitu mengingatkan lingkungannya. Kemudian yang kedua, bagaimana dia menjadi pemilih yang cerdas. Artinya kan disuguhkan beberapa pilihan, calon kepala daerah, calon bupati, wali kota, calon gubernur, calon presiden, calon DPR RI, calon Dewan Perwakilan Daerah, calon DPRD Provinsi Jawa Barat, calon DPRD Kabupaten Kota Bogor. Ini bukan yang mudah untuk memilih dan memilah mana yang terbaik di antara mereka itu. Maka masyarakat itu tidak bisa lagi defensif saja menerima. Udah yang mana kebanyakan orang yang terima coblos seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Partai mana yang mana orang dominan langsung ikut-ikutan saja. Tidak bisa lagi seperti itu. Dia harus menentukan sendiri atas dasar kesadarannya sendiri dan penuh independensi tanpa dipengaruhi oleh siapapun bahwa inilah pilihan dia yang terbaik. Partai yang dicoblos, calon kepala daerah dicoblos, calon DPR, DPRD, kemudian DPD dan termasuk calon presiden dan wakil presiden coblos itu benar-benar ada keyakinan dan kesadaran dari diri sendiri bahwa dialah yang layak jadi pemimpin bangsa maupun daerah. Dan yang penting lagi mempelajari program-program yang termasuk itu mungkin visi misi program termasuk rekam jejak ya, ini agak kurang dari tokoh-tokoh itu sebenarnya. Karena kalau hanya visi misi program ya cenderungnya kan visi misi program itu kan 1-2 minggu taruh di pohon banner tapi kalau edukasi publiknya kita dengarkan visi misi program apalagi visi misi program ditulis oleh konsultan kan pasti bagus-bagus. Tapi yang paling penting justru kan adalah rekam jejak. Masyarakat itu sebenarnya yang paling penting menilai rekam jejak. Modal sosial. Manusia ini selama ini di mana sih, misalnya di Bogor ini.
Tiba-tiba misalnya mau jadi Bupati Bogor, Wali Kota Bogor. Ada nggak kontribusinya karya nyatanya sebelumnya di wilayah Bogor, atau mungkin di wilayah lain, atau dia punya prestasi di masyarakat, atau mungkin di tingkat nasional ada sesuatu dilakukan, bukan modalnya hanya banyak uang, atau dia populis atau bangsawan, atau orang-orang enggak. Nah, dia benar-benar diyakini bisa mampu mendorong perubahan. Nah, itu jadi yang penting menjadi ya, pemilih cerdas itu. Pemilih cerdas. Jadi mendidik masyarakat menjadi pemilih cerdas ini memang pekerjaan bukan yang mudah ya. Perlu waktu. Perlu waktu. Apalagi nanti ini 2019 dihadapkan 5 surat suara. 5 surat suara ini bukan pekerjaan mudah seorang pemilih untuk menentukan gitu ya, secara cerdas gitu. Misalnya suara pertama untuk calon presiden, pilihannya mungkin ya terlalu banyak, masih muda itu. Begitu masuk suara kedua calon DPR RI. Ini kan partai-partai kan banyak, ada 16 partai yang ikut ini. Pilihan calonnya kan rata-rata 10, ya kan? Berarti 160 calon. Ini bukan sesuatu yang mudah. DPD, nggak tahu Jawa Barat mungkin 60-an atau 70-an. Kalau DPD Jawa Barat saya nggak tahu berapa yang lolos kemarin. Ini juga pekerjaan mudah ini, memilih ini. DPRD Provinsi Jawa Barat, berapa orang? Misalnya dari sekian partai, satu partai kan harus menyiapkan 10 juga rata-rata. Kemudian DPRD kedua, Kabupaten Bogor. Ini juga. Jadi masyarakat ini benar-benar untuk menjadi pemilih cerdas ini harus dididik ya. Harus dididik. Tapi biasanya masyarakat kita itu punya cara sendiri dia. Punya naluri dia. Nah, tapi tugas pemerintahan itu mendidik masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas. Dan itu pekerjaan yang besar yang benar-benar sudah dilakukan. Saya kira gitu ya. Terima kasih.